Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifan Maulana dengan NIM 22 12 2377. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan progres pengerjaan tugas pada mata kuliah Proyek Inovasi Digital Bisnis dengan dosen pengampu Pak Arif Nur Rahman. Baik, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan alur penelitian, di mana pada video kali ini akan membahas terkait dengan metode dan alur atau tahapan penelitian, kemudian menjelaskan cara melakukannya, dan jelaskan apa yang diperlukan dari tahapan itu. Oke, langsung saja dengan hasil paper saya. Nah, di sini kita bisa lihat pertama di paper saya ini terdapat pendahuluan, itu sudah dari minggu yang lalu, tinjauan literatur, kemudian metode penelitian. Nah, pada tahapan ini, alur metode penelitian saya itu yang pertama, mendapatkan dataset. Jadi, itu langkah awal ketika saya melakukan penelitian ini. Ketika saya tidak mendapatkan dataset, maka saya tidak bisa melakukan penelitian ini. Maka saya harus mendapatkan datasetnya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan content based filtering dan latitude dan longitude. Kemudian pre-processing, dilanjutkan dengan pre-processing data. Ketika sudah mendapatkan dataset, maka dilakukan pre-processing data agar data lebih terlihat rapi, bagus, dan menghasilkan rekomendasi yang lebih baik dan relevan. Kemudian ketika sudah di pre-processing, tahapan pre-processingnya itu ada 7 langkah. Kalau nggak salah di sini yang pertama di scaffolding, yaitu semua huruf kapital diubah menjadi kecil. Kemudian virtual remove, yang dimana untuk menghapus semua tanda baca. Kemudian tokenisasi akan memecahkan dari kalimat menjadi kata. Kemudian dieliminasi, dalam artian yang memiliki arti yang sama, akan dieliminasi. Jadi ketika terdapat kata yang sama akan diambil satu saja, satunya lagi dieliminasi. Kemudian dilanjutkan dengan filtering, yang dimana tahap kata-kata yang penting diambil dari hasil tahapan sebelumnya. Kemudian filtering melakukan penghilangan kata, stop list atau stop word seperti ini, dan jika, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan steaming. Ini merupakan tahapan terakhir dari pre-processing yang saya lakukan, di mana steaming ini bertujuan untuk mengubah kata yang berimbuhan seperti terletak kan menjadi letak, seperti membaca menjadi baca, kemudian seperti mengerjakan menjadi kerja, kemudian seperti apa lagi contohnya ya, seperti terletak menjadi letak gitu. Dan banyak contoh yang lainnya begitu. Kemudian ketika sudah melakukan tahapan pre-processing, akan melakukan quotient similarity. Nah, ini ketika data sudah didapatkan, kemudian di pre-processing, kemudian dilakukan tahap perhitungan quotient similarity. Quotient similarity itu merupakan algoritma yang sering digunakan di dalam sistem rekomendasi. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau di sini tuh, ini contoh saya memprosesingkan data, ini juga
Pokoknya di sini sudah lengkap semuanya. Nah, ini merupakan semua tahapan preprocessing. Nah, dilengkapi dengan perhitungan consistency. Algoritma ini bertujuan untuk mengukur seberapa mirip suatu item dengan item yang lain, di mana dia nanti akan memecahkan setiap kata per kata dan melihat kesamaan antar item. Nah, di mana ini merupakan persamaan consistency. Di sini nanti akan melakukan perhitungan yang nanti menghasilkan unsur kemiripan. Nah, kemudian ketika ketika algoritmanya sudah dilakukan, nanti maka akan dilanjutkan pada tahapan Haversin formula. Ini merupakan algoritma juga yang dimana bertujuan untuk menghitung titik koordinat dari wisatawan dengan koordinat yang akan direkomendasikan. Nah, hal itu dapat seperti berikut. Nah, ini. Itu algoritma untuk menghitung jarak. Jadi nanti akan dikombinasikan antara algoritma consistency dengan Haversin formula. Tujuannya buat apa? Agar mendapatkan hasil rekomendasi yang lebih relevan. Karena ketika kita hanya menggunakan satu algoritma yaitu consistency, yang ditakuti ketika sistem memberikan rekomendasi, sistem akan memberikan rekomendasi yang mungkin jaraknya jauh dengan wisatawan. Itu mungkin hasil dari kemiripan konten mungkin relevan, tetapi dengan kedekatan jarak itu tidak relevan. Karena sangat disayangkan ketika jaraknya itu hampir 500 km ya, itu sangat jauh. Begitu. Ketika tahapan itu sudah dilanjutkan, versi formula sudah dilalui, maka masuk ke tahapan implementasi aplikasi. Kemudian ketika sudah diimplementasi aplikasi, nanti akan dilakukan evaluasi hasil rekomendasi. Hal itu sangat penting dilakukan. Dalam hal evaluasi itu merupakan salah satu hal yang penting dilakukan agar memastikan hasil rekomendasi itu sangat relevan yang diperoleh dari dataset yang telah didapatkan. Begitu dari metode penelitiannya. Itu cara melakukannya. Kemudian, nah, dari tahapan tersebut, saya memperoleh di mana yang pertama, ketika saya mendapatkan dataset, saya memperoleh data mentahan, di mana di sini itu kita bisa lihat. Di sini saya mendapatkan nama destinasi, deskripsi destinasi, latitude dan longitude, kemudian apa lagi? ID, URL, terus rating, kemudian deskripsinya juga, yang dimana data yang saya peroleh sebanyak 119 dan akan disimpan dalam .csv. Nah, di sini saya hanya menampilkan beberapa kolom saja, yaitu pertama ID-nya, terus nama destinasinya, kemudian latitude dan longitude, dan deskripsi dari destinasi tempat wisata. Nah, ini saya memperolehnya sebanyak 119 data yang saya peroleh dengan hasil scraping. Saya mendapatkan dataset ini dengan melakukan scraping dengan tools yang terdapat di Chrome. Ada extension Chrome yang dapat melakukan scraping data di Google Maps. Kemudian, hasil latitude dan longitude-nya ini saya dapatkan dengan secara manual. Jadi saya akan mengecek satu persatu dari setiap destinasi. Saya akan melakukan secara manual, mengecek satu-satu, melihat satu-satu akan saya ambil secara manual. Begitu. Itu dataset yang saya peroleh. Kemudian tadi melakukan pre-processing, di mana contohnya di sini kita lihat
banyak terdapat kata-kata yang kapital, kata-kata yang perimbuhan, tanda baca. Kemudian di sesudahnya itu di sini kita lihat pantai ujung karang. Di sini ketika sudah di preprocessing tidak ada lagi kata yang kapital, kemudian kata perimbuhan juga sudah tidak ada, tanda baca juga sudah tidak ada. Itu hasil yang diperoleh. Kemudian lanjut ke penggunaan content based filtering. Di sini hasil dari percobaan ketika diimplementasikan hanya menggunakan constant similarity dan hasilnya sangat baik. Kemudian ketika dianalisa masih kurang relevan dikarenakan yang ditakutkan nanti wisatawan direkomendasikan dengan jarak yang jauh yang tidak sesuai dengan lokasi yang berada wisatawan. Kemudian di sini ada hasil pengujian content based filtering dengan perpaduan constant similarity dan Pearson formula. Dan ini contohnya seperti di sini pantai ujung karang. Pantai yang akan direkomendasikan pertama itu Terong, Pantai Lanco, Pantai Maya, dan Pantai Blang. Di sini kita bisa lihat Pantai Terong itu mendapat overall scroll-nya itu 1,02 dan jaraknya itu 7 km. Kemudian Pantai Lanco itu overall scroll-nya itu 0,93 dan jaraknya itu 68,49 km. Kemudian ada dermaga Pantai Maya itu overall scroll-nya itu 0,88 dan jaraknya itu 28 km. Dan kemudian overall scroll-nya itu ada Pantai Ujung Blang mendapatkan overall scroll-nya itu sejumlah 8,87 dan jarak 70,12 km. Nah, di sini kita bisa lihat di mana terkadang dari data yang saya peroleh ini di mana ada beberapa destinasi dia misal ini lebih dekat, ini lebih jauh, ini lebih dekat dan ini lebih jauh gitu. Dan bahkan ada di sini yang lebih jauh banget, dan ini yang rekomendasi keempat itu yang paling dekat malahan, tapi dia menduduki urutan keempat. Hal itu terjadi dikarenakan pada hasil overall score-nya itu didapatkan di mana hal tersebut terjadi ketika penggabungan hasil dari kedua algoritma, di mana di sini saya menggabungkan antara hasil perhitungan quotient similarity dengan Pearson formula dengan melakukan pembobotan, di mana di sini tuh mengapa terjadi seperti ini, dekat jauh itu atau jauh dekat, ya dikarenakan pada percobaan ini pembobotan kemiripan konten lebih diutamakan, lebih diprioritaskan dibandingkan bobot dari jaraknya. Di sini saya sudah menjelaskan di mana di sini bobot kontennya 80% dan bobot jaraknya 20%. Maka terjadilah output seperti di atas ini. Begitu. Dan terakhir, implementasi halaman detail destinasi. Kemudian kesimpulan. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.